Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini insya Allah saya akan melakukan konseling individu, di mana di depan saya ada klien saya. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Tegal dengan mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Silakan kepada klien saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari MAN 1 Brebes. Bisa dipanggil dengan Mas Ardi aja ya? Siap. Mas Ardi bisa panggil saya kakak aja. Oke, terima kasih kepada Mas Ardi yang sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya apa Mas Ardi sudah pernah melakukan konseling individu? Belum. Oh, belum pernah. Oke, sedikit saya perjelas dulu ya supaya Mas Ardi bisa lebih paham apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu merupakan bantuan ya, proses bantuan untuk bisa meningkatkan sebuah potensi dari individu Mas Ardi sendiri gitu kan. Nah, di dalam konseling itu ada beberapa azas yang perlu Mas Ardi ketahui. Yang pertama ya, saya sebutkan salah satunya saja. Yang pertama ada azas kesukarelaan. Mas Ardi itu harus betul-betul sukarela mendatangi konselor, karena Mas Ardi itu membutuhkan seorang konselor, membutuhkan pandangan, arahan apa yang diberikan oleh konselor. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mas Ardi itu harus betul-betul terbuka kepada konselor apa aja semua permasalahan yang dialami oleh Mas Ardi. Dan yang ketiga ada azas yang harus dipegang oleh saya, yaitu azas kerahasiaan. Jadi saya itu harus betul-betul merahasiakan segala permasalahan atau bisa dibilang dengan aib ya. Jadi Mas Ardi silahkan terbuka, dan saya insya Allah akan menjaga rahasia apa yang telah disampaikan oleh Mas Ardi. Nah, yang keempat ada azas kenormatifan, di mana saya juga harus sesuai dengan norma-norma etika seorang konselor, dan klien juga bisa sedikit dipahami atau ditangkap Mas Ardi. Oke. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, Mas Ardi silakan memberikan ungkapan apa yang telah dialami oleh Mas Ardi sendiri. Pertama-tama yang saya alami yaitu adalah penurunan nilai ya dalam hal belajar selama masa pandemi Covid ini. Oh, jadi Mas Ardi ini mempunyai suatu masalah, yaitu penurunan prestasi nilai dari segi belajar ya, gitu. Terutama di pandemi COVID-19 gitu ya Mas Ardi. Oke, kira-kira nih menurut Mas Ardi sendiri faktor apa yang mempengaruhi kepada penilaian prestasi belajar Mas Ardi sendiri? Caranya seperti faktor itu belajar online atau daring yang mungkin sudah kita alami di masa pandemi Covid ini. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mas Ardi ini kelas berapa ya sekarang? Sekarang sudah mau kelas 3. Oh, sudah mau kelas 3 ya. Berarti selama kelas 1, selama kelas 2 itu pembelajarannya daring ya? Daring. Ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi pas awal-awal kelas 1 dan sampai sekarang kelas 2, Mas Ardi merasa ada penurunan dari segi nilai ya? Betul ya. Kira-kira selain faktor tadi, faktor apa lagi nih sehingga prestasi belajar Mas Ardi ini bisa menurun ya? Kira-kira apa nih, biar saya lebih mengetahui lebih dalam. Mungkin seperti kita yang sering di rumah, terus juga pasti sibuk dengan gadget kita, itu yang mungkin agak membuat nilai kita menurun. Berarti kurang konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung ya? Iya, betul. Ya,
coba bisa contohkan nggak, misalkan ketika guru itu memberikan suatu pembelajaran, apa nih yang sehingga tidak bisa berkonsentrasi? Pada saat guru menerangkan tuh kita bisa sambil tiduran, bisa sambil makan juga, duduk segala macam. Karena kita tidak berhadapan langsung dengan guru ya. Iya betul. Kadang mungkin kita bisa mematikan kamera kita ya ketika belajar, jadi kita tiduran atau makan gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Mas Ardi, nah sekarang kan Mas Ardi kelas 3 nih, secara otomatis Mas Ardi itu punya cita-cita ingin kuliah gitu kan. Sehingga Mas Ardi itu harus betul-betul memperbaiki nilai prestasi Mas Ardi sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Ardi. Mas Ardi juga sudah merasakan bahwa ada suatu prestasi Mas Ardi yang menurun, nilai yang tadinya baik menjadi tidak baik. Terus tadi juga faktor-faktor Mas Ardi sudah sebutkan semua. Yang saya tanyakan, bagaimana nih ke depannya nih? Kan berarti faktor yang barusan Mas Ardi alami kan sebuah kesalahan ya. Nah sekarang Mas Ardi ada punya jenjang waktu selama 1 tahun di kelas 3. Apakah Mas Ardi bisa untuk mulai serius kembali, walaupun misalkan pembelajarannya itu jarak jauh gitu, ya? Sekarang Mas Ardi merasa salah nggak dengan sikap Mas Ardi ketika pembelajaran jarak jauh dengan banyaknya main gadget, dengan tidak konsentrasinya belajar, atau tidak menghargai guru walaupun pembelajaran jarak jauh, ketika belajar tiduran, ketika belajar makan? Apakah itu sebuah kesalahan menurut Mas Ardi sendiri? Untuk kedepannya ya, untuk kedepannya mungkin salah satu yang bisa memperbaiki yaitu dengan serius yang pertama. Yang kedua, tidak terlalu banyak untuk bermain game online seperti itu, karena yang kita tahu di saat ini game online banyak digemari oleh para siswa. Oh jadi Mas Ardi juga giat game online ya? Betul. Oh jadi sewaktu-waktu ketika pembelajaran jarak jauh lagi bosan, boring, tidak bisa keluar, tidak bisa main dengan teman, jadinya main game online gitu Mas Ardi. Oke, jadi ya mudah-mudahan di jenjang kelas 3 ini Mas Ardi bisa lebih serius lagi, terus bisa lebih, istilahnya bisa lebih apa ya, berintrospeksi diri ya, mengenai kesalahan-kesalahan Mas Ardi ketika di jenjang kelas 1 naik ke kelas 2. Dan mudah-mudahan di kelas 3 ini Mas Ardi bisa lebih memperbaiki nilai prestasi Mas Ardi dengan bersungguh-sungguh belajar kembali walaupun masih di area pandemi COVID-19 ini, walaupun dengan masih sistem pembelajaran jarak jauh. Berarti Mas Ardi harus tetap melaksanakan tugas Mas Ardi sebagai siswa kelas 3, terus mentaati jadwal-jadwal yang telah diberikan oleh guru di jenjang kelas 3 ini. Oke Mas Ardi, terima kasih atas waktunya. Nah saya yang terakhir ingin menanyakan bagaimana nih sikap kedepannya, sikap kedepannya Mas Ardi untuk menghadapi jenjang kelas 3 aliyah 3 SMA ini. Sikap saya adalah untuk lebih serius lagi dan juga lebih optimis ke depannya supaya nanti bisa membuahkan hasil yang lebih bagus lagi dari hari kemarin. Wah, bagus sekali Mas Ardi. Oke, saya ingin tahu nih perasaan Mas Ardi ketika melakukan konseling individu ini bagaimana? Itu setelah melakukan konseling ini, jadi saya pribadi menemukan titik temu yang mudah-mudahan ada solusi cara untuk mengatasi penurunan nilai di pandemi COVID ini. Oke, terima kasih kepada Mas Ardi atas waktunya. Dan mungkin itu video konseling individu atas nama Muhammad Abdurrahman Saleh. Terima kasih. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.